Salam, perkenalkan nama saya Hendrik Lomikana. Di sini saya akan menjelaskan tentang program fungsi kuadrat memanfaatkan Scratch. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Scratch untuk menghitung fungsi kuadrat. Sebelumnya kita tahu bahwa persamaan dari fungsi kuadrat itu adalah sebagai berikut, di mana ax kuadrat ditambah bx tambah c itu sama dengan 0, di mana fungsi-fungsi ini dijabarkan menjadi beberapa rumus. Nah, ini yang kita akan gunakan dalam pemrograman Scratch. Oke, baik, ini adalah tampilan awal program Scratch. Ya, langkah awal adalah kita membuat mengcustom, ya, tampilan atau background latar belakang dari Scratch ini. Ya, kita menggunakan background yang memiliki XY grid. Setelah itu kita buat kecilkan sprite-nya, kita tempatkan di tengah. Ya, oke, setelah itu kita kembali ke block code. Nah, langkah awal yang kita buat adalah kita membuat variabel dari persamaan. Kita tahu bahwa persamaannya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka yang menjadi nilai konstanta a, b, dan c itu akan kita input terlebih dahulu. Maka make a variable, kita tulis nilai a, kemudian nilai b, dan nilai c. Setelah itu kita akan menampilkan lagi untuk variabel D, itu adalah variabel determinan. Ya. Setelah itu kita akan tampilkan lagi variabel XP, di mana XP itu adalah variabel untuk nilai X maksimum atau minimum, kemudian YP untuk nilai Y maksimum dan minimum. Setelah itu kita membuat variabel lagi untuk X1 dan X2. Ya, di mana variabel X1 dan X2 ini akan menyimpan nilai akar dari fungsi ya yang kita tampilkan. Setelah itu kita membuat lagi variabel X dan variabel Y. Ya. Setelah itu kita masukkan lagi variabel titik X dan juga titik Y. Ya. Di mana variabel titik X dan titik Y ini akan menyimpan nilai X dan Y yang setelah dikonversi dalam skala stage di Scratch, yang dimana titik X dan titik Y ini merupakan nilai X dan Y yang dikali dengan 10. Ya. X dan Y ini kita tidak perlu tampilkan dalam stage. Ya. Jadi kita hilangkan centangnya saja, titik X dan Y. Setelah itu kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu adalah kita pergi ke my block, ya, kita tambahkan blok baru, ya, di mana di sini kita tuliskan bahwa atur kondisi awal, kondisi. Setelah itu oke, maka akan muncul seperti ini, ya. Nah, kemudian kita ke menu event, when I click, ya, kita tampilkan ini, kemudian kembali ke my blocknya, kemudian atur kondisi awalnya, kita tempatkan di bawah dari when click ini. Setelah itu di bawah dari define ini kita tambahkan pen color, pen, ya, tetapi di sini belum muncul code pennya, kita tambahkan sini, ya, klik pen, kemudian kita drag pen up, kemudian erase all. Setelah itu kita ke menu variabel, kita pilih set variabelnya, ya. Ini kita setting ke nilai A, set to A, kemudian kita tambahkan lagi set to B, kita tambahkan drag lagi,
set C, drag lagi, set D. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk setting nilai XP-nya. Setelah itu nilai YP-nya. Nilai YP-nya. Kita tambahkan nilai YP-nya. Setelah itu kita set lagi. Tambahkan nilai X1. Kita setting lagi nilai X2. Tambahkan lagi nilai X. Kemudian kita tambahkan lagi untuk nilai Y. Kemudian untuk titik X. Nilai titik X. Kemudian nilai titik Y. Ya. Setelah itu kita ke menu motion. Kita pilih go to X. Y. Ya. Nah, ini adalah blok awal untuk mengatur kondisi awal. Ya, setelah itu kita tambahkan lagi my block. Nah, kita tambahkan my block. Kemudian kita tambahkan perintah adalah tentukan nilai masukan. Klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita arahkan ke samping. Setelah itu kita drag yang menu ini yang tentukan nilai masukan di bawah dari atur kondisi awal. Ya, setelah itu di bagian define tentukan nilai masukan ini kita tambahkan as. Ini di menu sensing kita drag as dan unit. Jangan lupa answernya. Kemudian kita rubah di sini what's your name-nya, rubah masukkan nilai A. Ya. Setelah itu kita ke menu variabel, kita drag yang setting dia akan menjadi nilai A, answernya kita drag masuk ke 0 ini. Ulangi langkah yang sama untuk nilai B dan C. Oke. Setelah jadi seperti ini, maka ini adalah kondisi kedua, ya, di mana kita menginput nilai masukannya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita membuat blok baru. Blok ini untuk menghitung, kita namakan hitung determinan nilai D, nilai XP, nilai YP. Kita drag lagi nilai XP itu di bawah tadi, tentukan nilai masukan. Kemudian kita pindahkan define-nya ke samping. Setelah itu di bawah dari define hitung nilai D ini kita masukkan kita ke variabel, kita setting untuk nilai determinan. Ya, ini menjadi nilai D. Kemudian kita tahu bahwa kita masukkan syarat. Ya. Kita masukkan rumus untuk nilai determinan itu adalah kita ke menu operator, kita drag yang kurang, ya.
Kemudian pada bagian kiri kita tambahkan operator kali, bagian kanan juga kita tambahkan operator kali sebanyak 2. Ya. Setelah itu kita tambahkan variabelnya, di mana kita tahu rumus determinan adalah B kuadrat, berarti kita B kali B dikurang 4AC, di mana di sini untuk pertama kita tulis 4, kemudian 4A dikali dengan C. Ya, ini rumus determinannya. Kemudian kita setting lagi untuk nilai XP-nya. XP, ya kita cari variabel XP-nya. Kemudian kita masukkan persamaan ke operator. Kemudian pembagian kita tahu bahwa untuk nilai XP itu kita pakai rumus min B dibagi 2A. Berarti di sini kita buat perkalian, di mana ini adalah min B, min 1 dikali B, kita drag dari variabel dibagi 2, kita drag lagi untuk variabel A. Maka ini persamaan untuk nilai XP. Setelah itu kita setting lagi untuk nilai YP. Nilai YP, kemudian kita masukkan lagi operatornya, yaitu operator pembagian. Ya, operator pembagian. Setelah itu kita buat lagi operator perkalian untuk bagian kiri dan kanannya. Kita kali min 1 dikali dengan determinan. Untuk kali ini min 1 dikali nilai determinan dibagi dengan 4 dikali nilai A. Maka ini adalah kondisi ketiga yang sudah kita buat, di mana mau menghitung nilai D dan nilai X dan Y maksimum dan minimum. Nah, setelah kondisi ini maka kita tampilkan blok baru lagi. Ya, kita tampilkan ke my block, kita make lagi, di mana kita tulis nama adalah hitung X1 dan ya X1 dan Y1. Oh sorry, X1 dan Y2. Kita delete dulu. Hitung X1 dan X2. Ya, maka kita drag lagi hitung X1 dan X2-nya di bawah kondisi yang tadi ke 3. Kemudian jangan lupa define-nya ini kita drag juga ke ruang kosong. Ya, saya drag ke sini. Setelah itu saya buat kondisi yang berikut, di mana saya mau menghitung nilai X1 dan X2. Ya, ke menu event, menu control, kita gunakan yang if then else. Ya, kemudian untuk syaratnya itu adalah kita pakai menu operators or, kita drag sini. Kemudian syaratnya adalah D harus lebih besar dari 0 atau D sama dengan 0. Maka kita buat yang pertama adalah D lebih besar, maka drag lagi ini kita buat 0. Kemudian kita buat variabelnya adalah D. Ya, syaratnya. Kemudian bagian OR di samping kita tambahkan lagi variabel untuk D sama dengan, kita rubah 50-nya menjadi 0. Kemudian kita drag lagi nilai D-nya. Ya, jadi ini adalah syarat untuk menghitung nilai X1 dan nilai X2. Setelah itu kita setting untuk nilai X1 dan X2. Coba drag setting. Kemudian kita setting nilai untuk X1-nya. Kita pilih X1. Di sini kita masukkan persamaannya adalah kita gunakan persamaan
pembagian, operator pembagian, kemudian kita drag lagi yang penjumlahan ke ruas kiri, kemudian kita tambahkan perkalian ke ruas paling kiri, ya, dan di ruas kita taruh di sini persamaannya adalah min 1 dikali B. Kita drag dari variabel min 1 kali B, kemudian ditambah dengan, nah bagian ini kita ke operator lagi, ya, kita ambil yang abs of, ya, kita drag ke bagian tengah ini, kita ganti absnya menjadi sqrt, squad. Jadi kita tambahkan variabelnya adalah D, dan dimana untuk bagian pembagiannya kita tambahkan drag perkalian, operator perkalian, dan kita buat ini menjadi 2 dikali variabel A. Maka kita ke variabel, drag lagi A, ya. Nah, ini persamaan untuk setting nilai X2. Begitupun kita buat lagi untuk nilai, kita buat setting untuk nilai X2 lagi. Ya, setting, kita ganti ini menjadi X2. Kemudian persamaannya pembagian, ya, pembagian, kemudian kita pengurangi. X1-nya kita tambahkan, X2-nya kita kurangi dengan rumus yang sama, ya. Kemudian kita tambahkan perkalian, kemudian ini diganti dengan min 1 dikali variabel B, kemudian yang bagian ini diganti dengan square tetap, ya, absnya diganti dengan square, of-nya itu D, ya, jadi akar dari D, ini ditambahkan tetap, ya, operator perkalian 2 dikali variabel A. Nah, di sini kita sudah men-setting nilai untuk persamaan untuk menghitung nilai X1 dan nilai X2. Setelah itu kita setting lagi di bawah else-nya itu untuk nilai X1 itu menjadi nolnya ganti menjadi NA, ya. Kemudian yang berikut kita setting lagi, kita ganti nilainya menjadi X2 dan tunya kita menjadikan NA sama, ya. Oke, ini adalah kondisi yang keempat untuk menghitung nilai X dan nilai X1 dan nilai X2. Yang berikut adalah kita membuat kondisi yang berikut untuk menggambar grafik, ya. Setelah itu kita menggambar grafik, kita ke menu My Block lagi, kita akan gambar grafik, ya. Oke, maka di sini akan gambar grafik, ya. Kita drag ke kondisi setelah hitung X1 dan X2 yang kondisi awal tadi. Kemudian untuk define yang tadi kita sudah tambahkan, kita drag atau kita bawa ke ruang kosong, ya. Setelah itu kita membuat blok perintah di bawah gambar grafik, ya, dimana yang pertama adalah kita ke menu set variabel, kita setting dulu, ya, setting nilai A kita rubah menjadi nilai X, kemudian itu ini menjadi min 20, ya. Setelah itu kita masukkan pada menu kontrol itu adalah repeat until, ya, yang ini repeat until, kita drag di bawah set, ya. Kemudian di bagian ini kita masukkan syaratnya, di mana kita ke menu operator, kita pakai OR,
ya, di mana syaratnya adalah titik X-nya harus lebih besar 210 atau titik X-nya sama dengan 210, ya. Maka kita drag OR, kemudian kita buat perbandingan lebih besar, ya. Maka untuk 50 ini kita ganti menjadi 210, 210. Kemudian untuk variabel ini kita ambil dari variabel, kemudian kita drag titik X, ya. Bagian OR ruas kanannya kita ke operator lagi, ngambil operator sama dengan 50-nya kita ganti dengan 210. Kemudian masih sama, kita ambil titik X-nya dari variabel. Nah, ini adalah syaratnya. Dimana langkah selanjutnya adalah kita setting lagi. Kita drag setting, kemudian kita rubah A ini menjadi Y, ya, menjadi Y. Setelah itu untuk persamaan ini kita masukkan persamaan fungsi dari persamaan kuadrat, di mana persamaannya AX kuadrat tambah BX tambah C, ya. Di sini kita masukkan ke operator, kita masukkan penjumlahan, kita masukkan 2 kali penjumlahan. Kemudian bagian ruas kiri ini kita perkalian, sebanyak 2 kali, ya. Dimana kita masukkan persamaan A dikali X dikali lagi dengan X, berarti AX kuadrat. Kemudian kita jumlahkan atau kita tambah dengan, kita masukkan di ruas kanan ini operator perkalian. Maka kita tambahkan variabel lagi, B dikali X, ya. Jadi AX kuadrat tambah BX. Kemudian ruas yang paling kanan kita tambahkan nilai C, ya. Nah, persamaan sudah seperti ini. Ini persamaan fungsi kuadratnya. Setelah itu kita mau perintahkan untuk menggambar, maka kita setting lagi. Kemudian A ini kita ganti dengan titik X. Kemudian to ini menjadi, kita ambil lagi operator perkalian, di mana kita membuat 10 dikali nilai Y. 10 dikali nilai X. Untuk titik X. Kemudian kita setting lagi untuk titik Y, di mana ini menjadi titik Y. Masih yang sama, variabel operatornya adalah perkalian, di mana 10 dikali nilai Y. Variabel, kita drag nilai Y. Ya. Setelah itu, kita setting untuk nilai X. Setting, kemudian ganti A-nya menjadi X. Kemudian tuh di sini menjadi penjumlahan. Kita dari operator penjumlahan. Kemudian kita ambil blok variabel nilai X. Maka kita setting nilai X-nya adalah X ditambah 0,10. Ya. Setelah itu kita tambahkan lagi, setelah repeat until kita tambahkan lagi perintah kontrol, itu adalah if dan else, ya. Yang bagian ini if dan else di bawah setting. Setelah itu untuk syarat bagian if atau pengulangannya, kita ke menu operators, kita pakai yang n. Kemudian untuk ruas kanannya adalah
kita buat titik X lebih kecil dari 170. Maka kita pakai operator lebih kecil. Ini menjadi, kita ambil dari variabel titik X. Ya, 50-nya diganti menjadi 170. Ya, oke. Sore, ini habisnya. Titik. Titik Y. Kemudian untuk eh, ruas kanannya kita drag lagi titik Y. Sorry, sebelumnya kita buat variabel untuk lebih besar. Di sini menjadi min 170. Kemudian bagian variabelnya kita tetap titik Y. Drag titik Y. Setelah itu kita perintahkan untuk menggambar, munculkan pennya. Kita ke menu pen, kemudian pilih set pen, ya, set pen color di bawah. Kemudian kita 50-nya kita ganti dengan 200. Setelah itu kita drag lagi set pen size, ya, set pen size tuh di bawah, ya. Kemudian ini tetap saja nilainya 1. Setelah itu kita drag pen down, ya. Setelah itu kita pilih ke menu motion, kita pilih go to X, Y, ya. Dimana X ini kita tambahkan ke menu variabel titik X dan Y-nya adalah titik Y, ya. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita tambahkan blok if. Oke, menu kontrol lagi kita tambahkan yang if dan else lagi, yang ini di bawah else. Setelah itu kita masukkan syaratnya pakai or, ya, or. Kemudian kita pakai persamaan lebih besar, ini menjadi 170. Kita pakai titik, variabelnya adalah titik Y, kasih titik Y. Kemudian untuk ruas kanannya kita pakai operator persamaan, sama, ya. Jadi ini menjadi 170. Setelah itu kita drag lagi titik Y, ya. Oke, jadi syaratnya adalah titik Y ini harus lebih besar atau sama dengan dari 170, ya. Setelah itu kita munculkan pennya ke menu pen, kemudian pen up. Setelah itu ke menu motion, pilih go to XY, ya. Dimana Y ini kita tulis 170 dan X ini yang 0 ini kita ambil dari variabel itu titik X. Kita drag titik X ke 0. Langkah selanjutnya adalah kita ke menu pen lagi, kita drag pen up. Setelah itu kita ke menu motion, go to X, ya. Setelah itu nilainya kita menjadi min 170 dan nilai y-nya menjadi min 170 dan nilai x-nya menjadi, kita ambil dari variabel titik x, titik x. Nah, ini adalah kondisi awal dari program menggambar grafik, ya. Setelah langkah ini selesai, maka program untuk menghitung fungsi kuadratnya itu telah selesai. Nah, maka untuk menjalankannya kita coba menjalankan dengan membuat, ya, memasukkan nilai A-nya itu misalkan min 0,5,
kita enter, kemudian nilai B-nya, masukkan nilai B-nya adalah 4, kemudian nilai C-nya adalah 3, maka dengan sendirinya ketika kita enter, program ini akan berjalan dan akan menggambar ya fungsi kuadrat dari nilai-nilai variabel yang sudah kita buat. Ya, jadi fungsi kuadrat dari nilai uh, yang tadi kita input nilai A, B, dan C ini sebagai berikut. Ya, itu saja dari saya penjelasan tentang program fungsi kuadrat menggunakan Scratch. Sekian dan terima kasih.